Tidak ada platform lain kecuali YouTube yang bisa yang bisa ngasih kamu duit banyak banget. Ini yang menginspirasi banyak orang untuk berbondong-bondong ke YouTube untuk mencari peruntungan. Walaupun tujuannya sama, tapi kreator itu jenisnya macam-macam ya. Kemarin saya habis ngobrol-ngobrol dengan seorang Mas Bro di kelas Bedah Channel. Walaupun saya sudah ketemu dengan banyak banget jenis kreator, tapi yang ini benar-benar mengagetkan saya. Ternyata masih ada jenis kreator macam Mas Bro ini ya. Simak terus. Di kelas Bedah Channel ini biasanya saya kasih masukan ke channel mereka, kemudian tanya jawab, bebas tanya apapun lah. Waktu saya minta untuk ngeritain channelnya, Mas Bro ini mulai dengan pertanyaan, gimana caranya naikin RPM? Channelnya udah 30 ribuan subscriber, videonya udah 1000-an lebih, jadi oke lah kalau langsung tanya masalah pendapatan. Kemudian Mas Bro ini cerita, yang membuat saya langsung mengerutkan kening, ternyata channelnya adalah channel hasil beli. Tambah seru nih, kenapa beli Mas? Biar bisa dapat duit, jadi beli aja yang udah dimonet, saya tinggal terusin. Diajarin juga kok sama yang jual katanya gitu. Cara ngisi konten sama biar rame viewsnya, jadi dikasih teknis gitu ya. Kenapa sama yang punya dijual? Emang kerjanya jual channel, butuh duit kali, gitu katanya ya. Oke, dari situ saya jadi paham situasinya. Mas Bro ini tiap hari upload termasuk pakai teknik di live-in bareng selama berjam-jam. Tiap hari habis waktunya untuk bikin gituan sesuai arahan si penjual tadi. Dari 30-an subscriber, yang nonton paling 5-10 orang, kadang 0. Dia sangat bingung kenapa bisa begitu. Harusnya kan tinggal terusin aja, langsung dapat duit. Secara sebelumnya channel ini katanya pernah dapat 6 juta dari satu video yang memang ada di situ, viral sampai 1,5 juta views. Apa hikmah dari cerita ini? Banyak orang yang berpikir kalau YouTube itu hanya sekedar mesin uang gitu ya. Tinggal kita cari teknik-teknik tertentu biar mesin tadi bisa lari kenceng. Jadi Mas Bro ini ibaratnya beli mobil dengan spek ini itu, kemudian berharap tinggal pakai dan bisa sampai tujuan, yaitu dapat duit banyak. Tapi lupa satu hal penting dan itu fatal. Dia nggak bisa nyetirinya. Punya mobil nggak bisa nyetir tapi pengen pergi jauh, ya kan? Mana bisa? Sampai di situ, Mas Bro ini tetap berharap channel yang udah dibeli dengan modal yang tidak sedikit itu bisa segera menghasilkan. Tetap pengen terjawab pertanyaannya, gimana naikin RPM? Ya sudah, sebelum saya jawab, saya tanya dulu nih. Mas tahu nggak RPM itu apa? Dijawab, nggak tahu. Kata orang-orang kalau RPM tinggi nanti pendapatannya juga gede gitu kan. Nah di sini juga udah salah kaprah ya. RPM itu kan terbentuk dari pendapatan yang diperoleh. Pokoknya udah kebalik-balik lah pemahamannya. Akhirnya saya jelasin panjang lebar, saya kasih tahu situasinya dan saya kasih dua pilihan. Terusin channel itu dengan segudang PR atau buang aja itu channel, bikin baru dengan cara yang benar. Oh ya, ada satu yang menarik di situ. Saya lihat Mas Bro ini badannya keker, pakai kaos yang biasa dipakai oleh bodybuilder gitu ya. Pokoknya badannya gede. Mas, biasa nge-gym ya? Ya Mas, ini udah nggak sempet nge-gym lagi karena udah sibuk ngurusin channel ini biar cepet dapet duit gitu. Ya udah, saya kasih contoh aja channel bodybuilder atau nge-gym yang ada di kelas DNJC. Cuma upload 10 video panjang dalam 3 bulan udah 5.000 subscriber dan udah dimonet. Tambah bingung. Secara dia sehari bisa 10 kali video kali yang diupload. Dengan teknik-teknik yang dikasih tahu penjual tadi ya. Akhirnya di situ juga saya jelaskan bahwa memang ada jenis channel yang dibuat untuk mendulang dolar. Channel tanpa wajah yang nggak peduli branding whatsoever. Pokoknya viewsnya rame dapat duit. Ya, saya kasih contoh sekalian beberapa channel tanpa muka dari kelas DNJC juga yang udah berhasil. Sama contoh channel di luaran sana. Sejam ngobrol, saya cuma benerin mindsetnya aja yang selama ini salah. YouTube bukan mesin yang bisa jalan sendiri, tapi harus disetirin kalau kita mau sampai tujuan. Nah, kembali ke masalah sesuai topik di video kali ini ya. Jalan pintas kalau mau bikin channel tanpa wajah penghasil dolar. 1. Jangan beli channel. Kecuali pertama, yang jual mau kasih pendampingan, mau jelasin masalah target penontonnya, value channel, bagaimana men-treatment channel itu, dan sebagainya. Kalau modalnya beli putus, lupakan. Cuma buang-buang waktu. Apalagi belinya di toko online. Itu perbuatan yang bodoh banget. Nggak bodoh lah, goblok. Dari kemarin saya belon-belonin orang udah. Terus, yang kedua,
Alasan dijual karena dia udah nggak bisa urus, itu harusnya. Dia lepasin karena yakin channel ini masih potensial untuk dikembangkan dan berada di tangan yang tepat. Jadi penjual yang tanggung jawab tuh kayak gitu ya, lihat potensinya juga gitu. Yang ketiga, kalau masih baru banget, nggak punya pengalaman, belum paham nge-YouTube, ya jangan berani-beraninya beli channel percuma, oke? Nggak bisa nyetir, beli mobil. Ya memang bisa belajar sih, tapi nabrak-nabrak dulu gitu. Ya saya dulu gitu ya gini. Nggak bisa nyetir, beli mobil ya, belagu. YouTuber. Ya. Terusin. Kecuali kalian sudah ahli, sudah mahir di YouTube, ya silahkan aja kalau mau coba gitu kan. Paling tabrak-tabrak juga gitu. Jalan pintas kedua kalau mau bikin channel tanpa wajah sebagai penghasil dolar, siapin modal. Bikin channel jenis ini lebih sulit daripada channel biasa. Kalian butuh tenaga ahli untuk satu, riset konten, penulis atau copywriter, editor berpengalaman, dan thumbnail designer. Orang yang bergerak di jenis channel ini dan yang berhasil punya itu semua. Terus yang punya channel ngapain? Kerjaannya ya lihat analitik, review, ngasih perintah. Kalau kalian cuma modal beli channel dan coba-coba urus sendiri, saya ucapkan good luck. Good luck aja lah pokoknya ya, saya senyumin aja. Jalan pintas ketiga, kamu harus punya lebih dari satu channel. Karena channel tanpa wajah riskan kena masalah. Entah kena copyright, teguran, bahkan bisa tiba-tiba disuspend. Kecuali kalian punya bahan konten yang dibikin sendiri. Biasanya channel tanpa wajah itu mainnya di ranah fair use. Bahkan yang sudah ahli main di fair use pun tidak pernah lepas dari masalah. Jadi punya banyak cadangan channel. Sanggup apa enggak? Ya? Kemarin juga sempat diceritain, temannya Mas Bro ini ada yang ternak channel katanya. Pakai cara yang sama, pakai teknis yang sama, ya karena sumbernya juga sama gitu. Dia beli tempat yang sama. Gitu. Katanya nggak ada satupun yang jalan. Ya pasti demikian. Nggak paham apa-apa, tapi udah ikut-ikutan masuk ke ranah yang butuh skill tinggi. Saya bisa ngomong macam-macam begini, ya karena saya juga punya channel tanpa wajah penghasil uang. Dari berbagai niche. Saya nggak pernah share, nggak pernah nyaranin kalian main di situ. Nggak pernah flexingin penghasilan yang lumayan itu. Karena tingkat kesulitannya. Buat kalian pemula, percayalah, lebih mudah bikin konten original yang bisa berpenghasilan tidak kalah gede. Lebih mudah jalaninya, nggak bikin stres, dan rasio keberhasilannya lebih tinggi. Satu lagi nih, channel tanpa wajah penghasil uang itu tidak bisa sustain alias tidak bisa bertahan lama. Karena cuma ngandelin virality. Nggak viral, nggak dapet duit. Umurnya pendek. Kalau kamu nggak bisa melakukan ketiga hal tadi, ya jalan pintas tadi, lupakan. Oke? YouTube nggak akan kemana-mana, banyak kesempatan di situ. Yang bisa berhasil adalah yang mau lihat realitas. Kalau nyetir aja belum bisa, kok mau coba-coba ikutan Formula 1? Kan ngadi-ngadi itu namanya. Oke? Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Thumbnail males aja? Enggak. Ntar gue cari aja.